Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah li sayyidil arabi wal a'jam wa hadiyatan lil muallifi wa masyayikhina wa usulina al-kiram wa li futuhil ilmi khairi wal hikam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala, faraidut tayammumi. Ini bab menjelaskan tentang fardu-fardunya tayammum. Wa faraidut tayammumi arba'atu asya'a. Dan fardu-fardunya tayammum ada 4 hal. Yang pertama, an-niyatu, adalah berniat. Fatanwi, maka berniat orang yang tayammum, istibahata fardis sholati, niat istibahah fardis sholat, diperbolehkan melakukan fardis sholat. Walaban, karena berharap, liridha'illahi ta'ala, mendapatkan keridhaan dari Allah ta'ala. Yang kedua, mashul wajhi, sunnah mengusap wajah. Yang ketiga, mashul yadaini ma'al mirfaqaini bidarbataini, mengusap kedua tangan sampai dengan kedua sikutnya dengan 2 kali pukulan. Darbatan lil wajhi, 1 pukulan untuk wajah. Wa darbatan lil yadaini, dan 1 pukulan lagi untuk kedua tangan. Yang keempat, at-tartibu, haruslah berurutan, kama zakarnahu, sebagaimana yang telah disebutkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, puji syukur sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih mengkaruniakan kepada kita dengan beribu-ribu nikmat, bahkan berjuta-juta nikmat. Dengan nikmat yang Allah berikan kepada kita berupa nikmat iman, nikmat Islam, terlebih nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa ta'ala memperkenankan kita untuk bisa hadir di tempat yang penuh keberkahan ini. Mudah-mudahan hadirnya kita menjadi obat buat kita, hadirnya kita menjadi wasilah akan turunnya keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita masih melanjutkan kajian kita, masih terkait pembicaraan masalah tayammum. Sebagaimana maklum telah kami sampaikan, bahwasannya tayammum ini merupakan salah satu keistimewaan yang Allah berikan kepada kita umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu riwayat dikatakan waju'ilatil ardu masjidan, dan Allah menjadikan seluruh bagian bumi ini menjadi tempat sujud buat kita. Artinya di mana saja kita berada, kita boleh melakukan ibadah sholat. Kalau umat-umat terdahulu nggak boleh, ibadahnya harus di masjid mereka masing-masing. Kalau dilakukan bukan pada tempatnya nggak sah. Kalau kita di mana saja melakukan ibadah sholat, selama itu tidak tempatnya tidak najis, tidak dilarang, maka kita bebas melakukan sholat di mana saja. Dan yang kedua, waja'ali turaban, dan dijadikan kepada kita tanahnya itu suci, sehingga kita bisa pakai untuk bersuci mengganti daripada air. Nah, pada
siang hari ini kita akan menyelesaikan berbicara tentang fardunya tayamum, sunnah-sunnah tayamum, perkara yang membatalkan tayamum, dan hal-hal yang harus kita luruskan agar persepsi kita tidak salah. Kita kan sering dulu diajarin ya, katanya kalau kita mau pakai perban, kita mau pakai Hansaplast, kita disuruh berwudu dulu. Supaya apa? Pas pakai Hansaplastnya kita sudah berwudu. Lah nanti pas sholat gimana? Usap aja jababirohnya, nggak diajarin bertayamum. Nah manfaatnya apa itu tadi? Kalau disuruh berwudu dulu, baru pakai perban, baru pakai Hansaplast. Nah ini yang kita luruskan supaya tidak ada sebuah kesalahpahaman. Nah sekarang kita mulai dulu terkait tentang masalah fardu, karena ini yang inti dari tayamum. Fardu itu sesuatu yang harus dikerjakan. Kalau kita tidak mengerjakan, maka jelas ibadah yang kita lakukan gak sah. Kenapa? Karena itu intinya ibadah disebut dengan fardu wajib. Nah, fardu dalam bertayamum itu ada 4. Pertama itu apa? An-niyatu. Wajib kita berniat. Semua amal ibadah itu tergantung niatnya. Innamal a'malu bin niat. Segala sesuatu ibadah tergantung niatnya. Kalau nggak pakai niat, ya nggak sah ibadahnya. Orang yang puasa sama mogok makan itu sama-sama nggak makan tuh. Tapi yang satu niat puasa, yang satu putus cinta. Yang dapat pahala yang mana? Yang puasa, yang mogok cinta mah bentar lagi juga meninggal 2 hari lagi. Kenapa? Karena dia nggak makannya bukan niat puasa, karena patah cinta. Begitu pula ibadah tayamum. Nah, yang perlu Bapak pahami, niat bertayamum itu ada 3 tingkatan. Pertama, niat tayamum tingkatan paling tinggi apa? Ini yang ditulis dalam kitab kita. Ini tingkatan paling tinggi dan kita harus paham. Bedanya apa 3 tingkatan niat ini? Tingkatan yang paling tinggi kita ungkapkan apa? Pertama, nawaitu tayammuma li fardhis shalah lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma listibahati fardhis shalah lillahi ta'ala. Ya Allah, saya niat dengan bertayamum agar diperbolehkan fardus sholat, melakukan sholat yang fardu. Ada kata fardus sholat. Ini niat tingkatan paling tinggi. Yang kedua, niatnya nawaitu tayamum listibahati sholat. Nggak ada kata fardunya. Ya Allah, saya niat bertayamum agar diperbolehkan sholat. Ini tingkatan kedua. Tingkatan yang ketiga, nawaitu tayammum listibahati sujudi tilawah atau sujudi syukri. Ya Allah, saya niat melakukan tayammum agar diperbolehkan sujud syukur atau sujud tilawah. Ini tingkatan daripada berniat. 3 nih, mudah-mudahan Bapak bisa paham, nanti bisa diulang, didengar video. Apa perbedaannya? Karena selama ini kita hanya diajarkan niat tayamum itu 1. Padahal ada 3 klasifikasi daripada tingkatannya. Kalau Bapak niatnya yang nomor 1, itu yang paling utama tuh. Listibahati fardhi sholah. Itu niat yang paling utama. Kalau seandainya Bapak berniat yang nomor 1, maka Bapak bisa melakukan sholat yang fardu 1 kali bisa. Sholat zuhur bisa. Bapak bisa melakukan ibadah sholat sunnah sebanyak-banyaknya bisa. Asalkan waktunya masih terkait pada sholat itu bisa. Tapi kalau waktunya tidak terkait, maka nggak boleh. Apa contohnya yang sholat yang terkait? Kalau tadi kita tayamum buat sholat zuhur misalkan. Maka yang terkait dengan waktu zuhur apa? Kita bisa qobliyah zuhur, kita bisa ba'diyah zuhur, kita bisa melakukan sholat sunnah lainnya bisa, atau kita bisa baca Quran bisa. Kenapa? Karena fardu sholat perbuatan apa saja bisa. Sholat fardu bisa, sholat sunnah bisa, baca Quran bisa, sujud tilawah bisa, sujud syukur bisa.
Tapi kalau kaitannya sholat sunnahnya belum masuk waktu, maka kita nggak boleh pakai tayamum itu. Contoh sholat subuh. Sholat subuh kita tayamum. Yang dapat sunnah apa? Qobliyah subuh doang. Habis itu apa? Sholat subuh. Habis itu apa? Baca Quran. Habis itu apa? Sujud syukur boleh. Tapi kalau dipakai buat sholat duha nggak boleh. Kenapa? Sholat duha belum masuk waktunya. Sholat fajar, sholat apa? Syuruk belum boleh. Kenapa? Belum masuk waktunya. Artinya belum bagian waktu subuh. Dia mah di luar. Waktu subuh habis dengan syuruk, baru tambah 18 menit isyraq, baru boleh sholat syuruk. Nah itu kan udah di luar waktu. Itu nggak boleh pakai tayamum yang sholat subuh, nggak boleh. Bisa dipahami nggak? Tapi kalau masih dalam satu bingkai sholatnya, di dalam waktunya, diperbolehkan. Kalau kita niatnya kelasnya nomor 2 nih, cuma mengatakan nawaitu tayamum listibahati sholat, diperbolehkan sholat, maka kita hanya boleh melakukan sholat yang sunnah saja. Yang fardu nggak boleh kita lakukan. Kenapa? Kelas niatnya nomor 2. Cuma bisa buat apa? Cuma bisa buat sholat duha. Cuma bisa buat apa? Sholat tahajud. Bisa buat sholat apa? Sholat sunnah-sunnah lainnya. Tapi nggak bisa dipakai sholat fardu. Bisa satu. Apa? Sholat janazah. Sholat janazah dalam bab tayamum itu dipersamakan dengan sholat sunnah. Khusus ya. Sholat janazah dalam bab tayamum itu dipersamakan dengan sholat sunnah. Kenapa? Karena sholat janazah boleh ditinggalkan. Dengan catatan, pada kampung orang yang meninggal itu ada yang menyolatkan. Makanya dalam bab tayamum, daripada sholat janazah itu hukumnya sama seperti sholat sunnah. Kalau niat yang ketiga Pak, yaitu nawaitu tayamum listibahati sujud syukur, listibahati sujud tilawah. Sujud syukur, sujud tilawah itu ibadah, harus pakai wudu, harus menghadap kiblat, harus menutup aurat, disertai dengan takbir dan niat, melakukan sujud 1 kali, duduk tahiyat akhir, salam. Itu aturannya. Nggak bisa kayak orang sekarang mencetak gol langsung sujud gitu, nggak bisa. Yang ngajarin siapa? Yang ngajarin siapa? Nih nggak bener nih, tahu-tahu sujud. Pertama nggak menghadap kiblat. Kedua pakai celana pendek. Main bola kan pakai celana pendek. Udah gitu sujudnya pakai sepatu bola lagi. Sujudnya pakai sepatu bola. Keadaannya nggak berwudu. Jangan diikutin ini. Itu biar kata juara stand up 1, guru agama mukmin, salah. Kenapa? Dia pakai sepatu nggak menghadap kiblat. Nah, karena harus berwudu kan nggak ada air, kita bertayamum. Waktu kita pakai kelasnya yang nomor 3 gitu. Pak, alhamdulillah saya lulus Pak, diterima di UI. Dari 10.000 orang yang diterima, 3 orang termasuk saya. Kita bersyukur tuh, nggak ada air. Maka kita bertayamum, niatnya pakai yang kelas nomor 3. Maka tayamum itu cuma bisa dipakai buat sujud syukur doang, nggak boleh dipakai sholat sunnah, nggak boleh dipakai buat sholat wajib. Inilah 3 tingkatan daripada orang yang mau melakukan tayamum. Bapak harus tahu, Bapak tayamum itu untuk apa? Kalau niatnya buat sholat fardu, sunnahnya dapat, dan perkara-perkara yang di bawahnya bisa dapat. Dengan catatan sholat fardunya cuma 1. Tapi kalau niatnya cuma listibahati sholat, maka itu kelasnya kelas sholat sunnah, kelasnya sholat janazah itu. Tapi kalau pakai tingkatannya ketiga, mutlak khusus buat dia, maka itu hanya berlaku untuk sujud tilawah dan sujud syukur. Bisa dipahami? Yang kedua, fardu dalam tayamum apa? Mashul wajhi, harus mengusap wajahnya, melebar. Orang yang pakai cincin, maka cincinnya sunnah dicopot. Tapi waktu membasuh tangan atau mengusap tangan, ngelepas cincinnya wajib hukum.
Kita mau, kemarin saya praktekkan, kita mau ngusap bagian muka kita. Ingat, yang dibasuh wajah nih, dari sini sampai sini, dari sini sampai sini. Anggap lu dari tanah, ambil, copot dulu cincinnya semua, copot, ambil, terus biar tipis. Direnggangin pas ngambilnya nih, gini, ditipisin. Ada yang apik, gini nih, yang apik ulama gitu. Ada yang begini nih, biar tipis. Pakai niat. Niatnya kapan? Niatnya berbarengan ngusap dari atas sampai bawah. Ya Allah, saya niat bertayamum untuk fardu sholat. Udah, satu kali cukup. Yakinkan merata, udah. Nggak perlu diginiin. Kenapa? Dia bukan air. Dan gubar yang dipakai itu tipis. Jadi kalau kita habis bertayamum, kita pakai ke muka, ya nggak kelihatan. Kenapa? Memang saking tipisnya debu. Seperti kita berada di jalanan, kena debu dari depan, naik motor, itu kan nggak kelihatan tuh. Tapi giliran kita pakai Viva kosmetik, dilap, kotor nggak? Kotor. Itu debu yang dipakai oleh kita pada saat melakukan tayamum. Ambil satu kali, kepak. Jangan di sini, nanti mustakmal, geser di sini. Ya Allah, saya niat tayamum untuk apa? Sholat tahajud. Berarti sunnah doang dapatnya dia. Nggak bisa melakukan sholat fardu. Paham? Yang kedua, mashul yadaini ma'al mirfaqaini bidarbataini. Dalam anggota mengusap tayamum cuma dua. Pertama muka, kedua telapak tangan. Ini kedua telapak tangan. Diusap dari mana? Dari ujung sini sampai siku kita dilebihin sedikit. Kalau kita pakai cincin, wajib dilepas. Kalau pakai jam, wajib dilepas. Lengannya harus diangkat semuanya. Sampai full. Sampai mana? Sampai atas. Sampai bagian sini. Harus pas dia. Sampai sini semuanya. Ambil. Misalkan diambil. Ambil. Satu lagi nih. Tadi udah muka udah. Lepas. Dah. Bagaimana cara makainya? Gini. Kanan dulu. Ambil nih. Nih. 4 tangan nih. Ini jangan dipakai. Yang dipakai sininya dulu. Ini ntar jangan dipakai. Biar nggak mustakmal. Ini nih. Kelihatan kan? Ini nih. Tarik. Balik tangan. Ini pakai yang ini. Ketemu di jempol. Dah. Yang ini gantian. Kan ini belum dipakai kan? Yang baru dipakai kan yang ini. Gini lagi. Tuh. Balikin tangan. Sampai ketemu jempol. Udah, sholat. Kenapa? Yang namanya tayamum cuma itu aja yang diusap. Kaki-kaki nggak usah. Sebagian kepala ya nggak usah. Apalagi kumur. Namanya PA nih. Masukin mulutnya nih. Biar ini namanya juga pengganti wudhu. Nah, ini namanya orang PA. Dorbatan dil wajhi wa dorbatan dil yadin. Jadi yang namanya tayamum harus 2 kali tepukan. Nggak boleh kita pakai 1 tepukan buat muka langsung buat tangan, nggak boleh. Kenapa? Ini udah dipakai istiqmal, mustakmal. Harus diambil lagi yang baru, dipakai buat 2 tangan. Lalu apa? Yang terakhir, at-tartibu. Kita harus tartib. Apa itu tartib? Berurutan. Kama zakarnahu, sebagaimana yang disebutkan. Kita basuh 2 benar. Muka dan tangan, tapi mulainya tangan dulu. Nggak boleh. Walaupun muka nanti dibasuh. Kenapa? Karena syariat mengajarkan berurutan dulu. Jangan sampai tidak berurutan. Seperti wudhu, wajib berurutan. Beda dengan mandi janabat. Kalau mandi janabat, nggak kudu berurutan. Sunnahnya dari atas. Kenapa? Karena Nabi mengatakan kalau ada atas sama bawah, atas dulu. Kalau ada depan sama belakang, depan dulu. Kalau ada kanan sama kiri, kanan dulu. Tapi kalau kita udah tua, langsung basahin air ke kepala, itu nggak mandi janabat, langsung setruk di tempat. Kenapa? Dingin, nggak boleh. Bapak yang umurnya udah di atas 56, waktu turun dari kasur itu, kakinya ke bawah istirahat dulu, Pak. Jangan langsung pakai mandi. Kayak saya, misal pulang jam 1, jam 3 jalan kan mandi tuh. Saya nggak berani, walaupun umur saya 40, saya turunin dulu, ademin kaki dulu panas, bayiin badan dulu, ayo mulai cepat jalan, tadi beriuk nih jauh. Saya bilang,
Tar habis dari Tanjung Priok gue ajak makan nasi uduk yang enak dah. Itu harus. Kenapa? Jauh Parung Tanjung Priok, 1,5 jam masuk tol itu. Diemin gitu. Itu kelas saya. Saya punya abah orang tua umurnya 64, 65, lebih parah lagi dia. Dia lama diurut dulu, ayo semangat. Supaya waktu kena kepala nggak aman apa? Pakai tangan dulu, kaki dulu, dada nyesuaiin, baru kepala terakhir. Jangan coba-coba yang baru 56 itu, saya mah masih muda, lepas. Bangun jam 3 kena hedek. Ngiung, Pak tahajud kagak bawa ke rumah sakit. Kaget. Kakaknya Allah memberikan keringanan, kalau mandi janabah boleh nggak berurutan. Kita kelingking dulu boleh. Kelingking takut ketahuan mertua, kelingking dulu kita mandiin. Gitu. Apa mas? Enggak bu, ini nyuci tangan padahal kita mandi janabah. Supaya apa? Supaya kita nggak makruh makannya. Jadi kalau habis hubungan keluar sperma, kalau kita nggak mandi janabah atau nggak wudhu, makannya makruh. Supaya hindari makruhnya gimana? Kita wudhu dulu, kencing, wudhu bersih, terus niat mandi janabah, cicil, kelingking dulu. Nanti kalau udah adem, mertua udah masuk tuh, baru kita mandi yang lengkap. Kadang-kadang kalau mandi jam 4, mertua suka godain gitu. Ahem gitu ya. Itu anduknya di situ, nggak enak kita. Harus siasat ini. Yang paham yang pernah nikah pertama ya, kalau nikah kedua mau pura-pura itu dia. Ya. Bisa dipahamin, ini fardu daripada fardu tayamum. Cincinnya dilepas, juga jamnya dilepas kalau pas membasuh tangan atau mengusap tangan. Sunan tayamumi, adapun yang menjadi sunnah bertayamum, apa? Sunnahnya menghadap kiblat kita. Jadi depan kiblat, maka kita di situ jongkok madhep ke sana. Apalagi at-tasmiyatu, sunnah kita baca bismillahirrahmanirrahim. Kapan bismillahirrahmanirrahimnya? Waktu kita ngambil bismillahirrahmanirrahim. Atau diringan gini. Waktu ngusapnya baru niat tayamum. Bismillahnya waktu kita ngambil tangan. Apalagi takdimul yumna alal yusra. Sunnah kita mengusap yang lebih kanan dulu dari yang kiri. Kanan dulu baru yang kiri. Boleh nggak kiri dulu? Boleh. Karena dia kategorinya masih tangan. Malah, saya mau gaya kalau kanan dulu, nggak apa-apa. Khilaful aula doang. Makruh doang. Yang bagus ya kanan dulu. Aturan Nabi. Yang ketiga apa? Tahfifut turabi minal kafain. Meringankan debu dengan kedua tangan kita. Jadi sebenarnya boleh nggak kalau debunya langsung diambil dipakai, boleh nggak? Boleh. Tapi cemong. Makanya sunnahnya begitu. Kita sunnahnya itu cuma mengusap doang. Kena tegah helai rambut yang di kepala atau bagian kulit kepala. Bagusnya apa? Sunnahnya semua kalau wudhu. Biar dapat pahala. Begitu juga dengan kita turok, jangan tebel-tebel, apalagi mau kondangan. Udah, zuhur kondangannya sampai 1:30, sampai jam 12 belum ada air kan kita harus itu. Kita tuh, apalagi emak-emak yang udah dandan. Itu masyakoh buat dia. Yang keempat, al-mualatu aitatabu. Yang namanya tayamum boleh dicicil. Tapi bagusnya kalau diselesaikan langsung. Saya tayamum tapi di kantor susah tayamumnya. Nanti waktu gua cemongin bagian muka orang pada lihat, nyicil dia, boleh nggak? Boleh. Nanti kapan? Waktu sholat nih, misalnya udah masuk gitu, dia muka dulu. Waktu sholat udah muka. Nanti baru tangan kanan, baru tangan kiri boleh. Tapi bagusnya dilakukan secara terus. Artinya gini. Kalau kita udah waktu masuk sholat nih, mohon maaf, basuh muka nih udah selesai. Terus atasan kita manggil gitu, Pak, itu cara matiin komputer gimana tuh? Matiin dulu komputernya, kita matiin dulu. Habis itu kita balik lagi, nggak usah diulang, lanjut aja bagian tangan, sama seperti wudhu. Selanjutnya, yang penting, mubtilatit tayamum, perkara yang dapat membatalkan tayamum. Wa yubtilu tayamuma, dan perkara yang dapat membatalkan tayamum itu
Salah satu asya itu ada 3 perkara. Menurut kitab kita ada 3. Apa itu? Yang pertama, tadi saya lupa tuh ya, tetap ya nanti kalau sudah selesai kita bertayamum, tetap kita dianjurkan doa kita. Doanya sama seperti doa selesai melakukan wudhu. Apa yang membatalkan tayamum? Yang pertama, kullu ma yubtilul wudu'a. Seluruh perkara yang membatalkan wudhu otomatis membatalkan tayamum. Apa contohnya? Batalnya wudhu kalau keluar dari salah satu 2 jalan. Kencingkah atau buang air besarkah atau apapun itu keluar dari situ, udah otomatis batal tayamum. Kenapa? Itu membatalkan wudhu juga. Atau hilangnya akal, sebab tidur, sebab apa lagi? Sebab gila, atau sebab apa? Sebab mabuk, batal dia. Habis dia niatnya fardhu sholat. Saya niat tayamumnya fardhu sholat. Habis sholat zuhur, habis assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Dia masih bisa tuh sholat sunnah qobliyah, tapi dia nyender dulu begini nih, nyender dulu begini. Enak banget ya dong. Entar dah mbak dianya bentaran. Pas bentar dia gini tidur. Posisinya nggak tetap, nyender ke badan, batal. Karena dia tidur, batal tayamumnya. Kalau dia mau sholat sunnah, dia tayamum lagi. Kenapa? Batal gara-gara tidaknya akal. Apalagi bersentuhan kulit. Udah selesai tayamum gitu, baru kita mau sholat, bini kita salaman, Pak mau berangkat kondangan, cium tangan, ya udah batal. Orang wudhu aja batal, apalagi tayamum. Kata kita udah jangan. Kalau mau cara sayangnya gimana biar nggak batal? Kalau kita mau nggak batal sama istri kita, maka kita salamannya pakai sarung tangan. Kalau nggak pakai sarung tangan, kita nggak usah salaman, cium aja istri kita, boleh nggak? Boleh. Yang dicium apanya? Kerudungnya. Kalau kerudungnya nggak pakai, istri kita rambutnya nggak pakai kerudung panjang gitu, kayak mau di Kusnedi, boleh. Yang dicium apanya? Rambutnya, jangan kena kulitnya. Karena yang nggak membatalkan itu gigi, kuku, sama rambut itu nggak batal. Jadi kalau kita cium rambutnya nggak apa-apa. Jangan dijitak, dicium. Ya udah berangkat, mau saya cium nang. Abang habis tayamum soalnya. Kenapa? Kekeringan. Tapi kalau cuma keran gak nyala mah itu bukan kekeringan. Beli token, habis listriknya, waduh nggak ada air, nggak tayamum aja. Lu token lu bunyi, titit isi maksudnya. Emang dia, iya ganti listriknya. Apalagi batal tayamum itu seperti batalnya wudhu, megang kelamin batal. Pak, anaknya tuh pakaiin dulu minyak telon. Iya, kita habis tayamum kan, capek gua ngurusin anak lu 3, ngatur urusin tuh. Iya, bini kan kadang-kadang juga begitu, kecapean. Itu bini orang kampung, kampungnya Bang Imam tuh Parung. Nah dia pakaiin tuh, dia geremet tuh batang punya anaknya atau bagian lempitan punya, batal tayamum. Apalagi yang batal? Ru'yatul ma. Orang udah tayamum batal kalau sudah melihat air. Qobla duhuli fi sholat, sebelum dia mendirikan sholat. Kenapa ente tayamum? Gak ada air. Waktu sholat udah masuk. Saya udah nyari hadul gaus, gak ada. Hadul kurbi gak ada. Hadul bu'di ada sono di Purwakarta, gak wajib buat saya. Tayamum dia. Udah selesai tayamum, udah qomat mau sholat. Usolli, dia, air sudah dekat, muncul gitu keluar air. Saat itu tayamum batal. Tapi kalau seandainya sudah selesai ibadah sholat atau sedang di dalam sholat, maka sholatnya lanjutkan, gak perlu diulang. Kenapa? Karena memang dia bertayamum asalnya gak ada air. Tapi kalau belum takbir, maka menjadi batal sholatnya. Bisa dipahami? Bisa dipahami. Apalagi ariddatu, atau yang membatalkan itu riddah. Apa itu riddah? Al-kufru, yaitu melakukan kekafiran. Baik dia sebelum melakukan tayamum, atau sedang tayamum, atau sesudah tayamum. Kalau dia murtad, dia habis tayamum nih. Gini nih, saya tayamum nih. Terus dia bilang, lu tayamum mau sholat gak? Kagak, gua orang kafir. Nah ini murtad itu tayamumnya dia batal.
Jadi sekarang jangan bilang gitu, sholat mah wajib buat lu, buat gua kagak. Dalam Sulamu Taufik udah kafir. Jangan. Kalau nggak bisa sholat jamaah, udah kita yang malu, jangan pakai dimainin. Kayak jamaah bang, jamaah wajib buat lu, buat gua mah kagak. Nah, nih, hati-hati. Justru kita yang malu kalau nggak bisa sholat. Yang ini pede mah samping masjid dia masih ngerokok. Lu aja yang amalnya dikit udah ke Mekah. Ah, lu repot tuh gini satu 1.000 kali lipat gitu dia. Nah, ini ya. Bisa dipahami? Nah, ini maistabahu bitayamum. Apa yang diperbolehkan pada saat kita sudah bertayamum dengan tingkatan yang pertama? Ini. Idza nawal mutayammimu istibahata fardhi shalah. Kalau orang berniat tayamum pada tayamum tingkatan yang pertama, fardu sholat, berarti kan mencakup semua tuh. Maka apa? Sholat bitayamumihi fardun wahidah. Dia hanya boleh melakukan satu sholat fardu saja. Fa'idha aroda sholata fardin sanin. Tapi kalau dia mau mulai melakukan sholat fardu yang kedua, tayammamalahu marratan saniyatan, maka wajib buat dia melakukan tayamum yang kedua, wa ilam yahsul minhu ma yanqudul wudu'a, sekalipun tidak dihasilkan atas orang itu perkara yang membatalkan wudu. Walaupun nggak batal, kalau kita mau sholat fardu yang kedua wajib tayamum lagi. Tadi kita sholat zuhur tayamum nih, habis tayamum qobliyah kita sholat, fardu kita sholat, ba'diyah kita sholat, baca kitab kita sholat, baca Quran kita, sampai azan asar kita nggak batal. Orang masih di dalam masjid kok masih melakukan itikaf. Waktu mau sholat asar tayamum kita walaupun nggak batal nggak berlaku. Kenapa? Cuma boleh buat satu kali. Kenapa? Diharapkan nanti ada air di waktu asar. Nggak boleh langsung, belum batal, nggak boleh. Tapi kalau air boleh, masyikta. Amma sholatul masnunah, maka adapun sholat-sholat sunnah, fayusolli minha, maka sholatlah sholat sunnah minha daripada tayamum yang satu tadi, ma yasha, sesuai yang kalian kehendaki, bebas kalau sholat sunnah. Dengan apa? Bitayamumin wahidin, dengan melakukan tayamum yang satu tadi, itu boleh. Nah, sekarang kita khotib gitu. Pak Haji Fauzan khotib kagak ada air. Ingat, pada saat melakukan kita sholat Jumat, kefarduan kita ada dua bagi khotib. Apa? Pertama, khutbah itu hukumnya wajib. Yang kedua, sholat juga wajib, sholat Jumat. Maka bagi kita yang khotib, kalau memang tidak ada air, kita harus melakukan tayamumnya 2 kali. Kenapa? Karena khotib itu kan wajib, maka dia ngabisin 1 tayamum. Sholat juga wajib, maka nggak bisa pakai tadi nih, pakai tayamumnya khutbah, maka kita harus tayamum 2 kali. Buat siapa? Buat khotib. Tapi buat jamaah nggak perlu bertayamum 2 kali. Kenapa? Dia dengerin khutbah nggak perlu pakai wudu. Kapan dia perlunya bertayamum pengganti wudu? Kalau dia mau sholat, maka enaknya jamaah tayamumnya 1 kali. Kita yang jadi khotib harus tayamumnya 2 kali. Wah, enakan dia, enakan kita pulang di amplopin. Dia kan kagak dapat Jumat berkah kalau memang sholatnya di belakang. Kalau sholatnya di depan nggak dapat Jumat berkah, Jumat amsyong, habisan sama anak kecil. Kalau ini jangan dibilang itu waduh ribet banget, enggak gitu. Bisa dipahami. Nah, tadi saya katakan dalam sholat jenazah, ingat, dalam sholat jenazah dia sama seperti sholat sunnah. Nah, tadi pertanyaan yang saya bawa itu bagaimana itu kalau seandainya seseorang itu menggunakan jabiroh hansaplas pakai perban, kan disuruh wudhu dulu, bersuci dulu. Nanti katanya kalau pas kita mau wudhu nggak usah dilepas perbannya, cukup basahin jabirohnya doang. Betul. Tapi itu tidak bisa dianggap sempurna. Kemanfaatan dia berwudu sebelum pakai perban, pakai hansaplas itu apa? Kalau seandainya dia pakai perban di sini, Pak, ini Bapak palanya ini nih mau dioperasi, sini nih mau dibelek. Bapak mau apa?
saya mau wudhu dulu Pak. Dia wudhu dulu tuh. Dia wudhu, habis itu dibius setengah. Dia denger nih, digetok palanya, gitu. Kasih perban, tapi dia udah berwudhu. Waktu dia sholat, kan dia wudhu dulu tuh. Iya, waktu basuh muka, yang dibasuh sini aja nih. Jabironya cuma sekedar kena doang, air yang bekas ya, taruh ini, gitu. Apa dia boleh langsung membasuh tangan? Nggak boleh. Tetap belum sempurna, harus disempurnakan dengan tayamum. Enaknya apa? Enaknya dia yang tadi pakai jabiro dalam keadaan suci, kalau nanti dia sehat, sholatnya nggak perlu diulang, nggak perlu diiadah. Tapi kalau yang pakai hansaplasnya belum wudu, yang pakai jabirohnya belum wudu, waktu dia sholat disempurnakan dengan tayamum. Ingetin berapa sholat yang pakai tayamum. Nanti kalau dia udah sehat, maka sholatnya harus diulang. Dalam bahasa Arab namanya i'adah. Jadi mengulang sholat itu ada dua penyebutannya. Ada yang disebut dengan i'adah, ada yang disebut dengan qadha. Apa bedanya i'adah sama qadha? Kalau i'adah, sholat yang kita lakukan sudah dilakukan, tetapi ada sesuatu yang mengharuskan diulang, namanya i'adah. Tapi kalau qadha, sholat yang kita bayar karena sebelumnya belum kita kerjakan. Tadi sholat zuhur nih, tapi belum sholat subuh, ya sekarang diqadha namanya, bukannya ada. Tapi kalau pada sholat subuh, udah sholat subuh, tapi ternyata kita baru ingat, waktu tadi saya sholat subuh, ternyata kainnya bekas kena ompol, baru ingat kita. Aduh, si bocah tadi kencing kita gendong. Kan dia sadar tuh, maka sekarang sholatnya diulang. Namanya i'adah, tadi udah sholat. Tapi mengulangnya wajib. Kenapa? Sholat yang pertama nggak sah. Itu bedanya i'adah sama qadha. Saya tutup terakhir begini. I'adah itu ada 3 hukumnya. Ada yang hukumnya wajib, mengulang sholat. Ada yang hukumnya tidak wajib, ada yang hukumnya sunnah. Mana i'adah yang wajib? Tadi tuh, abang yang sholatnya nggak sempurna, maka harus diulang. Tadi pakaiannya kena najis. Atau sholat dihormatil waktu, nggak pakai wudhu, kan udah sholat subuh dia, tapi kan nggak sempurna, maka wajib diulang. Itu namanya i'adah. Jangan salah ngomong. Ya. Yang kedua, tidak wajib i'adah. Siapa? Bagi orang yang benar-benar tidak punya pakaian lagi dan dia sholat dalam keadaan arian telanjang. Jadi ada sahabat Nabi itu, kalau habis sholat itu buru-buru pulang. Habis sholat buru-buru pulang, nggak pakai zikir. Maka ditanya sama Nabi, kenapa? Ya Rasul, saya pulang buru-buru karena jubah saya ini gantian sama istri saya. Kalau saya sekarang lama-lama, istri saya nggak bisa sholat telanjang. Nah, dalam hukum Islam, boleh nggak sholat telanjang? Boleh, kalau nggak ada lagi. Kita nih, kesini nggak ada nih, pakaian kita najis. Kita cari di sini nggak ada yang suci. Sebelah kita nonis, mau nggak ada pakaian. Maka boleh kita sholat telanjang. Di mana? Di satu tempat, dengan syarat tempatnya gelap dan tidak bisa dilihat orang. Kita harus tuh. Jangan sholatnya di musola rizki. Sholatnya jamaah lagi telanjang, nggak boleh, haram namanya itu. Yang ketiga, i'adah itu sunnah hukumnya. Bagi siapa? Orang yang sudah sempurna sholatnya, lalu nolongin orang yang sholat sendirian, supaya dapat pahala berjamaah, dia sunnah untuk mengulang sholatnya. Gitu. Saya udah sholat nih, Bang Edi belum sholat. Saat saya mau sholat temenin, ayo boleh, saya temenin. I'adah saya boleh. Dan ingat, kalau mau melakukan i'adah, sholatnya nggak boleh ada masbuknya. Kita harus sempurna dari awal, memang nolongin beliau. Inilah perkara-perkara yang harus kita pahami terkait tentang tayamum, terlebih tentang fardu tayamum dan perihal-perihal yang ada di dalamnya. Sebelum saya tutup, ada yang mungkin dipertanyakan terkait tayamum ataupun hukum yang lain, dipersilahkan. Izin Ustaz. Ini sweet dulu aja, sweet. Oh iya, saya dulu ya. Terkait tadi niat tayamum, ada tingkatannya kan 3 kali. Nah itu apakah berlaku di ibadah yang lain niat tersebut, Ustaz? Berlaku. Oh, jadi semua ibadah niatannya tingkatannya ada 3 itu. Iya. Oh. Artinya gini, waktu kita mau melakukan sholat sunnah yang ada mereknya kan disebutin mereknya.
Sekarang nggak boleh. Pak Haji bilang usolli sunatal maghribi, yang sah. Maghrib itu hukumnya apa? Fardu. Usolli fardul maghribi. Sekarang udah sholatnya sholat duha gitu, sholat duha disolli fardu duha juga nggak bisa gitu. Kali ini klasifikasi ini memang khas umum masyhur ulama dalam tayamum. Kalau dalam sholat mah nanti kita diajarin tingkatan yang disebut dalam niat. Jadi dalam niat sholat itu juga ada 3 tingkatan. Dalam sholat fardu tingkatannya ada 3. Harus ada kata usollinya, harus ada kata fardunya, harus ada merek sholatnya. Usolli fardul maghrib lillahi ta'ala sah. Kalau sholat sunnah yang punya waktu atau punya sebab, maka 2 tingkatannya. Apa? Usolli duha lillahi ta'ala. Tapi kalau sholat yang nafal mutlak, yang kagak ada merek apa-apa, bebas, cukup usolli loh. Usolli lillahi ta'ala Allahu akbar. Jadi itu tingkatannya dalam sholat gitu. Hal ini dalam tayamum. Maksud saya itu harus dibedakan. Dalam buku tulisan cuma listibahati sholat. Wah, ini ngerinya pemahamannya cuma buat yang sunnah. Kalau yang fardunya harus disebutkan fardu sholatnya. Gitu. Wallahu a'lam. Baik, Mas. Ya. Enggak biar masuk. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin nanya tadi kan terkait kalau tayamum bisa dipakai untuk satu ibadah sholat fardu ya Ustaz. Betul. Misalnya kayak kita luka terus kita wudhu dan diganti tayamum di bagian yang luka ya, yang bagian kita nggak bisa wudhu pakai air ya Ustaz. Itu dihitung wudhu atau tayamum Ustaz? Maksudnya dalam artian kalau seperti itu, bolehkah nanti dia wudhunya masih ada, dia ngelanjut sholat zuhur, asar, dan seterusnya? Dia hitungannya tayamum. Iya. Jadi nanti waktu sholat diulang lagi. Oh, diulang lagi ya. Iya. Oke, baik Ustaz. Karena tayamumnya membantu dia dalam berwudu yang nggak sempurna tadi. Oke, berarti dihitungnya tetap Satu tayamum, waktu saja. tetap satu ya. Baik Ustaz, makasih Ustaz. Dan kalau antum tadi perban salepnya hansaplasnya dipakai itu belum melakukan wudhu dalam keadaan itu, ya nanti hitungannya sholatnya wajib diulang lagi ada, karena nggak sempurna kan tadi sholatnya. Itulah makanya kita diingetin dulu kalau mau pakai hansaplas, pakai imamah harus wudhu dulu ya begitu. Wudhu dulu walaupun darah keluar wudhu, supaya apa? Pas dibasuh nanti jabirohnya waktu tayamum kita nggak perlu ulang sholatnya. Tapi kan mana ada orang jatuh langsung kasih hansaplas aja kan? Nah ini waktu sholat kita hansaplas kita giniin, kita tetap tayamum, ntar kita ingetin dulu, kita juga cepat juga aja hansaplas, repot banget. Tapi kalau perban kan nggak bisa. Jadi dia sama, nggak sempurna dianggapnya. Jadi kelasnya wudhu, tayamum. Kalau yang bareng kelasnya tayamum. Oh baik Ustaz, terima kasih Ustaz. Ya sama-sama. Udah waktunya, iya Bang Edi. Kalau sholat sunat, tapi niatnya tuh lengkap, bisa nggak? Misalnya nih, Paham dah gua. qobliyah, ya gitu. Iya borong, anggaplah ibaratnya sholatnya sholat malam, mereknya tahajud, sholatnya tasbih dan gitu. Iya, atau qobliyah subuh sama tahiyatul masjid misalnya gitu. Iya, sholat qobliyah subuh sama Tahiyatul masjid. bisa. Jadi begini, tahiyat masjid itu sholat yang sebab masuk masjid, gitu. Sebab masuk masjid. Kita datang ke masjid langsung sholat waktu walaupun sholatnya qobliyah udah dianggap tahiyat masjid. Bahkan kita datang ke masjid udah qomat, udah sholat aja fardu jamaah itu udah dianggap mewakili tahiyat masjid. Kenapa? Waktu masuk masjid langsung sholat walaupun nggak pakai niat tahiyat masjid. Sama kita mau sholat tahajud, tahajud itu nama cara kita mendekatkan diri sama Allah itu namanya tahajud. Jadi mendekatkan diri kepada Allah itu ada 2 di malam. Ada yang disebut qiyamul lail, ada yang tahajud. Bedanya apa? Bedanya kalau tahajud itu sudah sholat isya lalu diselingi tidur walaupun sebentar. Maka sholat yang dilakukan pada malam itu disebut tahajud walaupun sholatnya tasbih. Sholatnya apa? Sholatnya witir. Sholatnya apa? Sholatnya hajat. Sholatnya apa? Sholat istikharah. Yang penting kau lakukan setelah sholat isya dan tidur namanya tahajud. Tapi kalau nggak pakai tidur, kita sholat tasbih, sholat hajat namanya qiyamul lail. Jadi tahajud itu nama. Begitu juga dengan tahiyat masjid. Tapi kalau kita sholat tarawih, niatnya qadha subuh, ya nggak boleh. Tetap qadha subuh. Itu tetap nggak dianggap tarawih namanya.
Karena sholat taraweh saja, seandainya dilakukan sebelum sholat isya, walaupun kita sudah makmumat, nggak jadi sholat taraweh, jadi sholat nafal mutlak. Kenapa? Syaratnya kurang. Gitu. Lagi satu-satu aja pakai dirempel-rempel, males banget. Kayak mau puasa kodok dibarengin Senin kan ketahuan banget dia mah. Kenapa nggak Selasa lu puasa? Senin itu biar ada temennya Ustaz, biar dapat ganjarannya ya bisa aja sih. Iya, yang tadi prank lagi wa makaru. Ya, ada lagi? Saya kira cukup ini takut teman-teman ini. Saya nggak bacakan hikmahnya, intinya itulah manfaat dari tayamum. Insya Allah besok libur ya, kita tahun baru ya. Pada pekan yang depan kita bahas lagi yang penting, itu keistimewaan buat kita, masul khuf, mengusap khuf. Seperti kaos kaki tapi bukan kaos kaki. Nanti kita bedakan apa bedanya khuf dengan sepatu bot. Ya itu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.